Bertempat di gedung PKK, pemerintah Kabupaten Nganjuk DPC Apetnas Kabupaten Nganjuk menggelar rapat kerja cabang yang pertama di tahun 2022 ini. Rapat kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Anom. Dalam rapat kerja cabang tersebut turut dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk, Ketua DPC Apetnas Kabupaten Nganjuk, pengurus PAC Kabupaten Nganjuk, Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk, Kepala Dinas Kesbangpol, Kepala Inspektorat Kabupaten Nganjuk, serta diikuti sebanyak 85 peserta dari Apetnas Kabupaten Nganjuk sendiri. Tujuan diadakannya rapat kerja cabang diantaranya membangun kesulitan dalam pemutusan, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta peningkatan kemampuan dan sumber daya di dalam DPC Apetnas Kabupaten Nganjuk. Adapun agenda dalam rapat kerja cabang Apetnas salah satunya penyusunan ulang struktur organisasi dalam DPC Apetnas Kabupaten Nganjuk karena dinilai masih banyaknya kekurangan pada struktur organisasi yang dikukuhkan 2 tahun lalu itu. Menurut keterangan dari sambutan PLT Bupati Nganjuk Mahren Jumadi mengatakan bahwa Apetnas mempunyai peran strategis dalam pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di desa. Untuk itu diharapkan bisa saling melengkapi dalam rangka membangun desa di Kabupaten Nganjuk. Ini semua lewat desa. Desa punya DD, punya ADD, punya PADes, PAD-nya juga ada. Juga dalam membangun itu lewat pemerintah kabupaten, jalur-jalur birokrasi eksekutif, bisa juga jalur-jalur reses di Dewan Kabupaten, begitu sampai gubernur, DPR provinsi, DPR RI, pemerintah pusat, semua bisa jenengan. Makanya saya katakan, kadang-kadang orang tidak pede berizin. Apetnas kalau bukan itu nanti yang sangat strategis di desa itu. Bagaimana kesejahteraan masyarakatnya tak kalah. Jadi DPR desanya ini nggak bunyi. Maka saling mengisi, saling melengkapi. Sedangkan menurut Ketua DPC Apetnas Kabupaten Nganjuk, peran serta kontribusi Apetnas Kabupaten Nganjuk kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk diyakini bisa membantu serta menggali potensi yang berada di desa. Di antaranya mengerahkan bantuan pada bencana tanah longsor di Ngetos, bantuan untuk peningkatan BUMDes dan BUMDesma, serta peningkatan kapasitas kemampuan sumber daya manusia pada BPD Kabupaten Nganjuk sendiri. Kegiatan kita adalah kegiatan yang sudah kita lakukan, tidak lanjut daripada rapat koordinasi yang kita lakukan pada waktu di Tanjung Anom. Sehingga agenda kita memang setelah kita mengadakan kegiatan cap ini, maka kita akan melakukan kegiatan bimbingan dan kegiatan-kegiatan yang lain yang terkaitan dengan Apetnas kita. Di dalam kegiatan Rakerda ini, salah satu agenda adalah penyusunan ulang struktur organisasi yang ada di dalam DPC Apetnas Kabupaten Nganjuk, di mana di dalam struktur organisasi kita yang saat dikukuhkan, diresmikan pada 2 tahun yang lalu itu masih banyak kekurangannya, sehingga dengan demikian DPC Apetnas Kabupaten Nganjuk untuk berinisiatif kembali mengajak dari masing-masing PAC supaya menjadi pengurus dalam kepengurusan di DPC Apetnas Kabupaten. Rakerda ini tujuan apa, Pak? Tujuan ini adalah satu, kesulitan dari kepengurusan itu. 2, pemenuhan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, peningkatan daripada kemampuan dan sumber daya pengurus itu yang ada di DPC Apetnas Kabupaten Nganjuk. Ada berapa peserta Apetnas, Pak, di sini? Undangan kita kurang lebih sekitar 120, alhamdulillah hadir kurang lebih sekitar 85-an yang hadir, karena dalam kondisi ini ada beberapa yang izin karena ada tugas dan dinas dari instansi masing-masing. Sejauh ini, Pak, peran Apetnas kepada Pemda Nganjuk seperti apa, Pak, untuk membangun pemerintahan desa serta memajukan Kabupaten Nganjuk?
Oh ya, Apetnas ada beberapa kegiatan yang kemarin kita lakukan. Yang pertama, kita pernah melakukan bantuan untuk tanah longsor ya, bencana longsor yang ada di Ngetos kita lakukan. Bantuan-bantuan untuk peningkatan BUMDes dan BUMDesma yang masing-masing, peningkatan kapasitas daripada kemampuan sumber daya manusia terhadap BPD yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dan itu saya yakin bisa membantu sehingga dengan demikian potensi yang ada di desa bisa digali lebih baik lagi. Dari kegiatan tersebut diharapkan adanya kepedulian dari pemerintah Kabupaten Nganjuk pada kegiatan Apetnas, sedangkan kepada masing-masing PAC dihimbau untuk segera dikukuhkan kembali sehingga Apetnas di Kabupaten Nganjuk bisa berjalan dengan baik, serta mengharapkan dari adanya Apetnas itu Kabupaten Nganjuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraan BPD Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, tim liputan melaporkan.